Hai Ibu Agnes, selamat sore. Oh iya Bu, Ibu Maria, Apa kabar Bu? sehat. Dalam keadaan sehat Bu Maria. Gimana dengan Ibu Maria? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Oh syukur, puji Tuhan. Jadi ada apa nih? Ada nggak yang kita bicarakan nih? Begini Bu, jika Ibu tidak keberatan, ada hal yang ingin saya ceritakan Bu. Oh begitu, baik. Apa nih Bu Maria? Kita berbincang sejenak lah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini nanti? Saya berharap setelah perbincangan ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Agnes. Oke, baik. Kalau begitu, apakah Ibu Maria ada masalah nih ya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya kewalahan dengan siswa kelas TKB yang tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan saya ketika saya sedang berbicara di depan kelas. Saya lihat terdapat anak yang menangis di dalam kelas dan ada anak yang harus disuapi ketika makan. Dalam hal ini, sungguh sangat menguras tenaga saya, Bu, dalam menghadapi anak-anak di kelas. Anak-anak tidak konsentrasi dengan apa yang saya ucapkan kepada mereka. Alhasil, kondisi kelas menjadi kurang efektif dan pembelajaran tidak berjalan maksimal. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira itu penyebab utama dari permasalahan ini apa ya, Bu ya? Nah, mereka masih belum terbiasa mandiri, Bu. Jika mereka diantar oleh orang tuanya, sering sekali muncul sifat manja dan cari perhatiannya, sehingga si anak tidak ingin ditinggal oleh orang tuanya. Sementara kan orang tua tidak diperbolehkan masuk ke dalam kelas karena dapat mengganggu jalannya kegiatan pengajaran. Alhasil, orang tua meninggalkan anak begitu saja di dalam kelas, sehingga anak menangis. Kemudian, saat jam istirahat, terdapat anak yang harus disuapi jika makan. Anak tersebut tidak mau makan jika saya tidak menyuapinya, Bu. Sehingga perhatian saya hanya tertuju kepada anak tersebut ketika jam istirahat. Dan anak-anak yang lain merasa cemburu karena saya selalu menyuapi ketika makan. Sementara anak-anak yang lain tidak ada seperti itu, Bu. Oh, oke. Tadi Ibu Maria mengatakan kalau penyebabnya ini itu terdapatnya siswa yang menangis di dalam kelas dan kemudian anak-anak yang harus disuapi ketika makan pada saat jam istirahat. Apakah ada faktor lainnya begitu, Bu? Kalau saya amati ya Bu, sepertinya siswa tersebut masih belum dibiasakan mandiri dari rumah, sehingga terbawa sampai ke sekolah. Sementara jenjang pendidikan anak usia dini ini kan dipersiapkan agar siswa dapat naik ke jenjang berikutnya, yaitu ke SD. Seperti program dari Kemendikbud Bu, saat ini yaitu transisi PAUD ke SD. Bagaimana mereka mau naik ke jenjang berikutnya, Bu, jika masih belum terbiasa mandiri, sehingga kesiapan anak nanti masih belum matang untuk naik ke jenjang SD. Begitu, Bu. Oke, jadi setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, kapan nih Ibu Maria menerapkannya untuk mengatasi permasalahan tersebut kira-kira? Rencananya, saya akan memanggil kedua orang tua siswa tersebut ke sekolah, Bu. Mungkin saya bisa melaksanakannya langsung di keesokan harinya. Kemudian, saya akan membicarakan kepada orang tua agar bisa bekerja sama antara pihak sekolah dan pihak orang tua terkait sikap kemandirian anak. Orang tua juga harus mampu bisa mengajarkan kemandirian anak dari rumah, sehingga anak tidak bergantung terhadap orang lain secara terus-menerus. Oke, jadi sudah baguslah itu Bu ya, Bu Maria ya. Jadi menurut Ibu strategi atau langkah bagaimana ya
yang bisa membuat sikap kemandirian anak tersebut dapat berubah? Kayak gitu, Bu. Saya ada beberapa trik, Bu, yang dapat saya gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Pertama kali, mungkin saya bisa membuat keyakinan kelas, Bu, di mana keyakinan kelas tersebut berisi tentang mengajak anak belajar dengan tersenyum dan bahagia, serta mandiri dalam melakukan sesuatu. Saya akan memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait keyakinan tersebut, serta saya akan menghibur anak dengan melakukan kegiatan ice breaking, sehingga tidak ada lagi anak yang menangis dan tidak disuap ketika jam istirahat makan. Oke, dan ini udah sangat wah ya sebenarnya langkah-langkah yang ibu ini lakukan. Sudah tepat lah itu sepertinya. Dan kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu ibu untuk melakukan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan, Bu, kepada guru konselor atau guru BK. Saya akan mengkonsultasikan masalah tersebut dan meminta saran dari beliau terkait permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya, saya akan mulai menerapkannya dan terus konsisten dengan langkah-langkah yang telah saya tetapkan tersebut, Bu. Oke, baik Bu. Jadi gini nih, saya senang banget mendengar cerita Ibu hari ini. Kemudian saya setuju nih dengan kemandirian anak yang harus dibentuk itu mulai dari usia dini. Karena bagaimanapun mereka ini merupakan fondasi dasar dalam dunia pendidikan begitu Bu ya. Jadi jika dari usia dini saja mereka tidak ada sikap kemandirian, maka bagaimana seterusnya ya Bu ya? Saya harap Ibu Maria ini berhasil dalam melaksanakan hal ini. Dan saya ingin mendengarkan lagi nih Bu, cerita Ibu selanjutnya terkait dengan hasilnya kayak gitu Bu. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan waktunya. Perasaan saya lega setelah menceritakan permasalahan ini kepada Ibu. Kalau begitu, izin ya Bu, saya undur diri dulu. Saya mau melanjutkan aktivitas saya kembali. Oke Bu, teruslah semangat dalam melaksanakan tugas. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sekali Oke. lagi Bu Agnes. Baik, sama-sama Bu Maria.